Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, hadirin, para pemirsa di rumah yang kami hormati. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sore yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam acara yang berbahagia ini. Dalam satu ayat Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan di dunia ini dalam keadaan ataupun dalam bentuk makhluk sosial, satu sama lain saling membutuhkan. Maka di hadis yang disampaikan Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangga. Maka disinilah pentingnya kita hidup sebagai manusia saling memiliki ataupun saling menjadi manusia, menjadi tetangga yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi hadis ini kalau diartikan bebas, kita belum disebut beriman kepada Allah dan hari akhir apabila belum berbuat baik kepada tetangga kita. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana saya ini menjadi orang baik? Maka jawab Rasul, tanyakan kepada tetanggamu. Tanyakan kepada tetanggamu. Namun demikian, Bapak Ibu, pemirsa yang budiman, kadangkala kita hidup bertetangga, itu ada tetangga kita yang jengkelke. Misalnya tetangga yang pelit. Tetangga yang pelit itu jengkelke. Marake mumet. Tetapi sebenarnya kalau kita tahu khasiatnya, memiliki tetangga yang pelit, itu sungguh luar biasa. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, salasun man kunna fihi hasaballahu hisaban yasira. Siapa yang ada dalam dirinya tiga perkara yang ada dalam dirinya, maka Allah akan memberikan hisab yang mudah. Jadi hisab yang mudah adalah nanti di hari kiamat. Nah, untuk itu agar mendapatkan hisab yang mudah, salah satu resep dari Rasulullah, tu'ti man haramaka. Hendaklah kamu suka memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Nah, ini maka jangan remehkan orang yang pelit. Kalau kita dermawan, kita loman, kita senang berbagi kepada orang yang dermawan, kepada orang yang lomo, biasa. Tetapi kalau kita loman, kita dermawan kepada orang yang pelit, ini sungguh luar biasa. Mengapa? Biasanya kalau kita nyumbang pasti ada jenengi, dinamai. Apa? Biar nanti dikembalikan. Nah, itu kalau kita dermawan, loman kepada orang yang dermawan. Tetapi kalau dengan orang yang pelit, sudah enggak pikirkan. Nanti itu insya Allah yang akan membantu ataupun yang akan membalas adalah Allah. Jadi kalau kita dermawan, kita loman, kita saling berbagi kepada orang yang dermawan, maka akan dibalas oleh Allah di dunia. Tetapi kalau dengan orang pelit, kita sudah enggak berpikir, maka Allah akan membalasnya lebih luas lagi, lebih besar lagi. Sehingga Aisyah pernah menitipkan sesuatu kepada seseorang, titip. Kalau istilah Jawa, lek titip iki nggo si A, ning ojo nganti ngerti iki saka aku. Nah, setelah sampai kepada penerimanya, satu saat bertemu lagi pada Aisyah, wah Aisyah, mengapa engkau tidak mau disebut yang memberi? Aisyah berkata, wahai sahabatku, wahai saudaraku, saya khawatir kalau orang itu tahu yang memberi saya, maka dia akan membalas saya.
Saya ingin yang membalas adalah Allah. Nah ibaratnya kalau kita nanam satu biji jagung dengan ikhlas, maka kalau yang memberi Allah tidak hanya satu biji yang kembalikan kepada kita, tetapi ada daunnya, ada batangnya, ada klobot, rambut dan lain sebagainya. Itulah kemanfaatan yang Allah berikan, yang Allah balaskan kepada orang-orang yang suka memberi dermawan kepada orang yang pelit. Sehingga jagung tadi tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Nah biasanya Bapak Ibu hadirin, pemirsa yang budiman, kalau kita ngerebus jagung, airnya dibuang. Padahal itu sangat manfaat sekali. Manfaat yang paling nyata, Bapak Ibu hadirin, para pemirsa yang budiman, kalau minum air rebusan jagung, itu salah satunya yang manfaat adalah bisa menghilangkan rasa haus. Kalau percaya, coba sendiri. Itulah kalau kita dermawan kepada orang yang pelit. Maka siapa yang ingin diberikan hisab yang mudah, hendaklah memberi kepada orang yang pelit di antara kita. Sehingga alhamdulillah kalau kita punya tetangga yang pelit, nggak usah jauh-jauh. Berikan kepada tetangga kita yang pelit. Jangan tidak jauh-jauh mencari tetangga di luar kampung kita. Semoga sedikit ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.